Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Neng Ernuria dengan rekan saya yang lain, yaitu Luwiki Alkatani, Rifa Ahmad Fauzi, Wardatun Nisa Rahayu, dan Zahra Mirojul Syahda. Kami akan menjelaskan mengenai sistem indera pada manusia. Terima kasih, selamat menyaksikan. Yang pertama, ada indera pembau pada manusia. Indera pembau atau yang lebih sering disebut dengan hidung merupakan penerima atau reseptor rangsangan yang berguna untuk mendeteksi dan merespons segala macam aroma atau bau yang berasal dari luar bagian tubuh. Indera pembau adalah indera yang sensitif sebab struktur selnya langsung berhubungan dengan sistem pernapasan serta saluran tenggorokan yang terdiri dari lubang tulang serta rongga hidung. Sedangkan rongga hidung sendiri tersusun dari tulang dan tengkorak yang di bagian dalamnya terdapat rambut halus yang berguna untuk menyerap kotoran masuk lewat sistem pernapasan atau respiratori, dan ada juga beberapa bagian lainnya seperti intermediate, kongka nasal superior, serta inferior. Pada bagian kongka nasal superior terdapat akar sel serta jaringan saraf penciuman atau nervus olfaktorius dari saraf kranial pertama yang berguna untuk mendeteksi segala bau yang masuk lewat nafas. Tugas utama dari sistem pembau atau sistem olfaction adalah untuk mengindikasi molekul-molekul kimia yang dilepaskan ke udara sehingga menghasilkan bau. Molekul kimia yang ada di udara bisa terdeteksi apabila masuk ke reseptor olfaktori epithelia lewat proses menghirup. Sistem olfaktori. Semua manusia bisa membedakan segala macam bau, bukan karena memiliki banyak reseptor pembau, namun komponen prinsipal. Organ pembau memiliki 7 reseptor, akan tetapi bisa membedakan kurang lebih sampai 600 aroma yang berbeda-beda. Alat pun memang merupakan kemampuan yang ditentukan oleh prinsip-prinsip komposisi atau yang dinamakan dengan organon olfactus, yakni dapat menerima stimulus benda kimia sehingga reseptornya dinamakan dengan kemoreseptor. Organon olfactus ada di hidung bagian atas, yakni kongka superior, di mana membran ini hanya akan menerima rangsangan dari benda yang dapat menguap serta berwujud gas. Selanjutnya ada struktur bagian indera pembau. Yang pertama adalah rongga hidung. Bagian dari indera pembau yang pertama adalah rongga hidung. Dalam rongga hidung ini memiliki selaput lendir dan juga rambut tipis yang sering disebut dengan bulu hidung atau juga sering disebut dengan sila. Rongga hidung ini bisa berfungsi karena bantuan dari tulang hidung serta tengkorak. Fungsi utamanya adalah untuk menyebarkan udara, terutama oksigen bagian terluar tubuh tenggorokan, menuju ke jaringan bagian paru-paru yang merupakan bagian akhir dari proses. Yang kedua ada lubang serta bulu hidung. Pada bagian dalam hidung juga terdapat bulu hidung serta selaput lendir yang berguna untuk menyaring dan melindungi rongga hidung pada benda-benda asing yang masuk seperti debu dan juga hasil reaksi radikal bebas seperti asap rokok, polusi asap kendaraan, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada selaput lendir atau mukus. Selaput lendir atau mukus merupakan bagian dari hidung yang berguna sebagai media untuk melekatkan kotoran yang dibawa udara. Fungsi utamanya adalah untuk menghalangi supaya tidak masuk ke bagian rongga hidung. Ketika kita sering membersihkan hidung, maka terkadang ada banyak penumpukan kotoran yang dinamakan selaput lendir.
Yang keempat, ada saraf pendeteksi bau. Saraf pendeteksi bau merupakan bagian dari indera pembau yang peka pada kotoran yang tipis dan bahkan tidak terlihat mata. Saraf pendeteksi bau ini bisa mencium bau termasuk untuk kadar yang paling rendah hingga bau yang paling menyengat sekalipun. Yang kelima, ada tulang rawan atau tulang lunak. Tulang rawan di dalam hidung merupakan tulang yang lentur dan bisa retak ketika terbentuk dengan keras. Tulang rawan tersebut terdiri dari cartilago septum atau lamina quadrangularis dan columella. Cartilago septum ini dilapisi dengan bagian perikondrium di jaringan beberapa tulang lunak dan juga periostem di tulang keras. Sedangkan untuk bagian luarnya dilapisi dengan mukus hidung yang berguna untuk menopang semua bagian hidung agar bentuknya tetap sesuai dengan aslinya. Tanpa adanya tulang rawan, maka hidung tidak akan bisa bekerja baik. Yang selanjutnya ada fungsi dari indera pembau. Mukosa hidung yang melapisi rongga hidung serta sinus paranasal juga akan mengondisikan udara yang masuk yang dibutuhkan untuk menghangatkan atau melembabkan. Selain itu, ada juga beberapa fungsi indera pembau lainnya yang sangat penting untuk kita ketahui, seperti yang pertama untuk bernapas. Fungsi pertama dari indera pembau adalah untuk bernapas. Udara akan mengalir masuk serta keluar selama bernapas normal. Lapisan di dalam hidung mempunyai banyak pembuluh darah pada permukaannya. Darah nantinya akan mengalir lewat hidung dan akan menghangatkan udara ketika bernapas. Selain itu, hidung juga akan melembabkan udara sebelum sampai ke paru-paru. Udara nantinya akan masuk ke dalam tubuh lewat hidung serta dihangatkan, dilembabkan, dan disaring. Panas dan juga kelembaban yang sama nantinya akan ditangkap setiap kita menghembuskan napas. Yang kedua, untuk penciuman. Penciuman juga menjadi fungsi dari indera pembau. Penciuman merupakan komponen kunci ingatan, ketertarikan fisik, serta koneksi emosional. Saraf penciuman merupakan saraf kranial yang membuat komunikasi antara hidung dan otak terjadi. Yang ketiga, berhubungan dengan indera pengecap. Fungsi indera pembau juga berhubungan erat dengan indera perasa atau indera pengecap. Meski indera pengecap terpisah dari penciuman, akan tetapi hidung mempunyai peran penting tentang bagaimana cara lidah bisa merasakan rasa. Cara kerja indera pembau. Bau yang ada di luar tubuh seperti molekul di udara akan memicu rangsangan dan pada rongga hidung ada saraf bernama olfactory epithelium di mana impuls yang ada di sekitar bulu hidung akan menggetarkan saraf olfaktori atau pembau tersebut yang sangat sensitif terhadap bau. Nantinya ujung saraf akan diteruskan ke saraf olfactory bulb yang akan segera diproses ketika diterima otak untuk mengidentifikasi bau tersebut. Udara yang sudah masuk ke tenggorokan akan dilanjutkan ke bronkus dan kemudian menuju ke paru-paru. Alveolus nantinya berfungsi untuk mengedarkan udara bersih ke darah yang nantinya akan dialirkan ke seluruh tubuh. Kandungan udara yang berisi oksigen nantinya akan dialirkan ke seluruh tubuh untuk membantu proses pembakaran dan juga membentuk energi. Sedangkan zat yang tidak dibutuhkan tubuh, yakni karbon dioksida, segera akan dikeluarkan lewat paru-paru dan dibawa ke atas, yakni ke bronkus dan akhirnya sampai di tenggorokan, kemudian dikeluarkan dari hidung. Kelainan-kelainan pada hidung. Yang pertama ada salesma atau cold dan flu. Penyakit yang diakibatkan oleh virus bernama influenza ini menyebabkan batuk, pilek, sakit di daerah sekitar leher. Terkadang juga muncul gejala seperti demam dan sakit di persendian yang disertai rasa pusing. Gejala serangan virus influenza pada anak-anak terkadang disertai diare. Yang kedua, ada rinitis alergika. Rinitis alergika adalah peradangan hidung akibat alergi.
Rinitis disebabkan oleh masuknya benda asing ke dalam saluran tenggorokan. Kemudian hidung secara otomatis merespon sehingga terjadilah peradangan pada hidung. Yang ketiga ada sinusitis. Sinusitis adalah penyakit yang terjadi akibat peradangan pada bagian sinus. Sinus sendiri terletak pada rongga-rongga tulang yang berhubungan dengan hidung. Yang keempat, ada polip hidung. Polip hidung adalah tumor kecil yang terdapat pada hidung. Ini merupakan tumor jinak yang bisa menjadi berbahaya dan merupakan suatu massa patologis yang terdapat pada rongga sinus hidung yang licin dan lunak. Yang kelima ada hidung tersumbat dan pilek. Hidung tersumbat atau pilek menjadi salah satu penyebab salesma itu sendiri. Penyakit ini menimbulkan lendir yang berlebihan yang bisa mengakibatkan sinus atau peradangan. Selanjutnya ada anosmia. Anosmia merupakan salah satu kelainan pada hidung yang berhubungan dengan indera penciuman. Saat mengidap anosmia, seseorang tidak dapat mencium bau sebagian atau sama sekali. Penyakit ini biasanya disebabkan oleh kecelakaan serta gangguan saluran hidung lainnya. Yang terakhir ada dinosmia. Penyakit dinosmia adalah keadaan di mana seseorang merasa selalu mencium bau yang tidak sedap. Ini terjadi karena terdapat kelainan dalam rongga hidung, infeksi pada sinus, dan kerusakan parsial pada saraf olfaktori. Selanjutnya masuk ke indera penglihatan. Indera penglihatan pada manusia adalah mata. Indera penglihatan disebut juga fotoreseptor, karena mata sangat peka terhadap rangsangan cahaya. Dilansir Ensiklopedia Britannica tahun 2015, mata merupakan organ indera khusus yang mampu menerima gambar visual. Selanjutnya, gambar visual tersebut dibawa ke otak. Ya, di sini ada gambar struktur bagian indera penglihatan. Ada otot mata, ada sklera, kornea, koroid, iris, retina, pupil, aqueous humor, ada lensa, ada saraf optik, ada vitreous humor, dan bintik buta. Dari gambar tadi, kita bisa melihat di struktur bagian mata ada kornea. Kornea adalah bagian dari indera penglihatan, yakni bagian berwarna bening tembus pandang yang terletak di lapisan paling luar mata. Kornea berguna sebagai tempat keluar masuknya cahaya pertama kali sebelum cahaya nantinya bisa masuk ke sel-sel penerima pada bagian dalam mata. Pada mata seseorang akan terlihat bagian bola hitam yang disebut pupil, dan juga bagian yang berwarna abu-abu, biru, coklat, dan warna lain tergantung dari fenotik seseorang yang dinamakan dengan iris. Sedangkan kornea merupakan lapisan yang menutupi bagian iris dan pupil dari mata tersebut. Selanjutnya ada pupil. Pupil adalah bagian mata berupa bagian lingkaran hitam yang ada di mola mata, yakni tempat keluar masuknya cahaya ke dalam mata. Pupil ini berguna untuk mengatur banyak sedikitnya cahaya yang akan masuk ke dalam mata. Sebagai contoh, pada saat terpapar cukup banyak cahaya, maka pupil akan secara otomatis akan mengecil, sehingga cahaya yang bisa masuk ke dalam mata juga tidak terlalu banyak. Sedangkan, jika cahaya terlalu sedikit, maka pupil akan membesar, supaya cahaya yang bisa ditangkap oleh mata bisa makin membesar. Selanjutnya ada iris. Iris juga menjadi struktur bagian indera penglihatan yang memiliki warna dan letaknya ada di sekitar pupil. Iris ini yang akan memberikan warna berbeda-beda pada mata manusia tergantung dari ras yang terkadang juga disebut dengan selaput pelangi. Selanjutnya ada retina atau selaput jala.
Retina atau biasa disebut juga sebagai selaput jala adalah lapisan yang tipis dan sangat peka terhadap cahaya. Letak retina ini ada di bagian dinding terdalam yang berguna untuk menangkap bayangan benda. Retina memiliki reseptor cahaya yang disebut dengan sel batang atau basilis dan juga sel kerucut atau konus. Namun, untuk bagian retina belakang tidak memiliki kedua reseptor cahaya tersebut, sehingga saat ada bayangan benda yang jatuh pada titik tersebut, maka tidak bisa dilihat oleh mata, yang dinamakan dengan titik buta. Retina sendiri terdiri dari beberapa bagian lagi, yaitu pertama ada konus atau kerucut, sel reseptor retina yang sensitif cahaya yang akan memberikan ketajaman visual, dan juga warna yang paling banyak ada di daerah makula yang berfungsi pada saat cahaya yang diterima cukup banyak atau terang. Yang kedua ada batang sel pekat cahaya. Ini merupakan sel reseptor khusus yang bekerja di tingkat cahaya rendah atau untuk penglihatan malam. Fungsinya adalah akan memberikan gerakan dan kontras terang atau gelap sehingga bisa membuat visi periferal. Yang ketiga ada makula. Ini merupakan titik kuning yang ada di tengah berbentuk kecil yang mengelilingi fovea. Ini merupakan area penglihatan sentral akut yang dipakai untuk membaca serta membedakan detail serta warna yang halus. Yang terakhir ada fovea. Fovea merupakan lubang pusat yang ada di makula untuk menghasilkan penglihatan yang paling tajam dan mengandung konsentrasi tinggi pada makula yang tidak memiliki pembuluh darah retina. Sklera atau selaput putih. Sklera atau selaput putih merupakan bagian dinding putih mata yang berguna untuk melindungi struktur mata sekaligus membantu mempertahankan bentuk mata. Selanjutnya ada lensa mata. Lensa mata merupakan bagian yang memiliki sifat transparan dan juga lunak. Posisi lensa mata ini ada di bagian belakang iris yang berguna untuk mengumpulkan serta membuat cahaya lebih fokus sehingga bayangan sebuah benda bisa jatuh pada posisi yang benar. Hal unik tentang lensa mata yang merupakan bagian dari indera penglihatan ini adalah memiliki kemampuan yang dinamakan daya akomodasi. Selanjutnya ada saraf optik. Saraf optik yang merupakan bagian dari indera penglihatan ini berguna untuk meneruskan informasi visual dari sebuah benda yang diterima oleh retina menuju otak. Saraf optik tersebut yang akan mengetahui bentuk sebuah benda yang kita lihat. Ketika saraf optik tersebut rusak, maka inilah yang menyebabkan manusia tidak akan bisa melihat. Yang terakhir ada koroid. Koroid merupakan dinding mata yang berguna untuk menyuplai oksigen serta nutrisi ke bagian-bagian mata yang lainnya, terutama retina. Koroid ini umumnya akan berwarna coklat agak kehitaman atau hitam, dan warna ini berguna supaya cahaya yang sudah diterima tidak dipantulkan lagi. Cara kerja indera penglihatan. Proses pertama dari cara kerja indera penglihatan berawal dari pantulan cahaya yang berasal dari benda yang masuk ke dalam kornea. Cahaya tersebut akan ditangkap mata lalu diolah kembali oleh beberapa bagian mata sesuai dengan fungsinya masing-masing. Informasi yang sudah didapat tersebut kemudian akan dikirim ke otak sehingga benda bisa terlihat. Berikut akan kami jelaskan urutan cara kerja indera penglihatan selengkapnya. Pertama, cahaya akan dipantulkan benda yang sudah ditangkap lalu menembus kornea serta diteruskan ke pupil yang kemudian intensitas cahayanya akan diatur. Selanjutnya, cahaya akan diteruskan menembus lensa mata. Kemudian, daya akomodasi lensa mata akan mengatur supaya cahaya jatuh tepat pada bagian bintik kuning. Bintik kuning nantinya akan menerima cahaya lewat sel kerucut serta sel batang kemudian akan disampaikan ke otak. Informasi ini kemudian akan diolah otak dan akhirnya kita bisa melihat wujud dari benda tersebut. Selanjutnya ada indera pengecap. Indera pengecap
Lidah adalah organ tubuh yang berperan sebagai indera pengecap dengan reseptor khusus yang bisa menerima rangsangan zat kimia yang larut. Reseptor penerima rasa serta balik merupakan sel komoreseptor di mana indera pengecap akan membantu manusia dan membangkitkan selera makan. Indera pengecap merupakan indera yang berbentuk puting dan kuncup pengecap yang mengumpul pada area lidah, yakni bagian depan untuk mengecap rasa asin, bagian tepi untuk mengecap rasa manis, bagian belakang untuk mengecap rasa asam, dan bagian tengah untuk mengecap rasa pahit. Nah, di sini di kuncup-kuncup ini ada yang menyebar dan ada juga yang berkelompok dalam bentuk tonjolan-tonjolan epitel yang bernama papila. Sedangkan papila ini dibedakan menjadi 3 macam, yakni satu, kuncup-kuncup ini ada yang menyebar dan ada juga yang berkelompok dalam bentuk tonjolan epitel bernama papila. Sedangkan papila dibedakan menjadi 3 macam, yakni satu, papila filiformis atau papila benang yang menyebar di semua permukaan lidah dan menjadi papila peraba. Yang kedua, papila pungiformis atau papila jamur yang ada di bagian tepi lidah yang menjadi papila pengecap. Yang ketiga, papila circumvallata atau papila melingkar yang ada di pangkal lidah dan menjadi papila pengecap. Sekarang kita lanjut ke struktur bagian indera pengecap. Ada lebih dari 100.000 tunas pengecap yang ada di lidah manusia yang tumbuh seminggu sesudah digantikan dengan sel baru. Test bud adalah sel epitel yang sudah dimodifikasi dan beberapa di antaranya disebut dengan suntentakular dan sebagian lainnya disebut dengan sel reseptor. Di sini ada gambar lidah beserta bagan-bagan yang tersusun dalam lidah. Di sini ada bagian depan yang ujung lidah yang disebut apex, ada median sulcus, falate papillae, terminal sulcus, palatine tonsil, lingua pollicis, dan rod, median glossopyglotis fold, epiglottis, palatopharyngeal arch, lingual tonsil, foramen cecum, palatoglossal arch, fungiform papillae, dan yang terakhir filiform papillae. Ya, teman-teman di sini bisa lihat struktur lidah yang ada pada manusia dan bentuk lidah pada manusia. Sel-sel reseptor akan digantikan lewat pembelahan mitosis dari sel epitel di sekitarnya, sekitar 10 hari. Sel reseptor atau tunas pengecap ada pada tonjolan-tonjolan kecil di permukaan lidah yang disebut dengan papila. Semua sel tersebut nantinya bisa membedakan rasa manis, rasa asam, pahit, umami, asin, dan bahkan pedas. Secara garis besar, struktur bagian indera pengecap dibagi menjadi 3 bagian, yakni radix lingua yakni pangkal lidah, dorsum lingua yakni punggung lidah, apex lingua yakni ujung lidah. Otot lidah. Otot lidah termasuk pada otot yang paling kuat di tubuh manusia. Indera pengecap sebagian besar terdiri dari 2 kelompok otot, yakni otot intriksi lidah yang akan melakukan seluruh gerakan halus, sedangkan otot ekstrinsik akan mengaitkan lidah pada beberapa bagian sekitar dan juga melakukan gerakan kasar yang penting dalam proses pengunyah atau menelan. Otot intrinsik juga membuat manusia bisa mengubah bentuk lidah seperti memendek, memanjang, atau membulat. Otot intrinsik lidah akan menguat lidah, bisa bergerak mengelilingi rongga, mulut, beserta faring. Lidah nantinya akan mengaduk makanan, menekan ke langit-langit serta gigi lalu mendorong ke faring. Yang kedua, B. Fungsi indera pengecap. Fungsi indera pengecap di antara lainnya sebagai alat pengecap untuk membantu mengaduk makanan yang ada di dalam rongga mulut. Yang ketiga, membantu membersihkan area mulut. Yang keempat, untuk membantu berbicara atau mengeluarkan suara. Yang kelima, untuk membantu mendorong makanan ketika sedang menelan.
Dan yang terakhir, mencampur ludah dan makanan sehingga lebih lunak dan setengah cair serta mudah ditelan. Selanjutnya, indera pendengaran. Indera pendengaran pada manusia adalah telinga. Telinga adalah salah satu panca indera yang berfungsi untuk mendengar dan terdiri dari beberapa bagian. Nah, di sini ada gambar bagian-bagian telinga. Bagian telinga dapat dibedakan menjadi 3. Ada telinga luar, ada telinga tengah, dan ada telinga dalam. Nah, bisa kita lihat sendiri ya bagian-bagian telinganya. Telinga luar. Fungsi dari telinga luar adalah untuk menangkap bunyi dari lingkungan, kemudian diteruskan ke telinga tengah. Di telinga luar ada daun telinga. Fungsi dari daun telinga adalah mengumpulkan dan menyalurkan bunyi ke liang telinga. Selanjutnya adalah lubang telinga. Lubang telinga memiliki fungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke liang telinga. Yang terakhir adalah liang telinga, berfungsi meneruskan rangsang bunyi ke gendang telinga. Telinga tengah. Fungsi telinga tengah yaitu untuk mentransfer getaran gendang telinga ke cairan telinga bagian dalam. Pemindahan getaran suara ini melalui rantai tulang-tulang kecil yang dapat bergerak, yang disebut osikles. Bagian telinga tengah yaitu: yang pertama ada gendang telinga, yang berfungsi untuk mengubah bunyi menjadi getaran. Yang kedua, 3 tulang pendengaran, berfungsi untuk memperkuat dan menghantar getaran ke saluran telinga yang lebih dalam. Terakhir ada saluran eustachius, yaitu untuk menghubungkan rongga mulut dengan telinga dalam dan mengatur keseimbangan tekanan udara. Telinga bagian dalam. Fungsi telinga dalam adalah untuk mengubah getaran dari telinga dalam menuju impuls listrik dan meneruskannya melalui saraf menuju otak. Di telinga dalam ada 3 saluran setengah lingkaran, yaitu fungsinya menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya ada tingkap opal atau jorong, yang berfungsi untuk meneruskan getaran ke rumah siput. Terakhir ada rumah siput atau koklea, berfungsi untuk mengubah getaran menjadi impuls dan meneruskannya ke otak. Selanjutnya ada cara kerja indera pendengaran. Nah, bagaimana kita bisa mendengar? Daun telinga menangkap gelombang bunyi dari luar, kemudian diteruskan ke bagian telinga. Selanjutnya, gelombang bunyi dari telinga luar diubah menjadi getaran. Getaran diperkuat dan diteruskan ke bagian telinga dalam untuk diubah menjadi impuls saraf. Selanjutnya, impuls saraf diteruskan ke otak sehingga kita merasakan sensasi mendengar dan mengerti maksud dari suara tersebut. Gangguan-gangguan pada telinga. Tersumbatnya telinga oleh kotoran dan minyak yang dihasilkan kelenjar pada telinga mengumpal dan mengering. Selanjutnya ada vertigo, gangguan pada organ keseimbangan sehingga ruangan terasa berputar. Selanjutnya ada tuli. Tuli merupakan kerusakan yang terjadi pada saraf pendengaran. Cara menjaga dan merawat telinga. Yang pertama, kurangi pemakaian earphone atau headset. Gunakan earplug ketika berenang. Jangan mengorek telinga menggunakan cotton bud. Yang terakhir, lakukan pemeriksaan rutin ke dokter THT.
Selanjutnya, indera peraba. Indera peraba pada manusia adalah kulit. Anatomi kulit. Kulit terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Di dalam kulit juga terdapat pembuluh darah, kelenjar keringat, lemak, jaringan perekat, dan folikel rambut. Dalam kulit terdapat reseptor yang berfungsi untuk menerima rangsangan. Seperti pada gambar yang bisa kita lihat, bahwa kulit dapat menerima rangsangan berupa panas, tekanan, sentuhan, dingin, dan rasa sakit. Epidermis pada kulit. Epidermis adalah lapisan kulit pertama dan yang terluar. Satu-satunya lapisan kulit yang bisa dilihat oleh mata telanjang. Anatomi kulit epidermis sebagian besar dibentuk oleh lapisan keratinosit yang memproduksi keratin. Lapisan epidermis terbagi atas 5 lapisan, yaitu yang pertama, stratum corneum, yaitu lapisan zat tanduk. Ini merupakan lapisan teratas dan menutupi semua lapisan epiderma. Stratum corneum juga disebut sebagai lapisan kulit mati, yang dapat terkelupas dan digantikan oleh sel-sel kulit yang baru. Lapisan ini terdiri dari 15 hingga 20 lapisan sel gepeng tanpa inti dan organ sel. Stratum corneum berfungsi untuk menghalangi serta melindungi jaringan yang ada di bawahnya dari infeksi, dehidrasi, stres mekanik, maupun paparan bahan kimia. Yang kedua ada stratum lucidum, atau lapisan bening. Lapisan ini disebut juga sebagai lapisan barir yang terletak di bawah lapisan tanduk yang menghubungkan stratum corneum dengan stratum granulosum. Di lapisan inilah proses keratinisasi dimulai. Stratum lucidum terdiri atas protoplasma sel-sel berwarna jerih yang kecil-kecil, tipis, dan bersifat translusen sehingga tembus cahaya. Stratum lucidum dapat terlihat dengan jelas di telapak tangan dan kaki. Yang ketiga ada stratum granulosum atau lapisan granular. Stratum granulosum merupakan lapisan epidermis kulit yang tersusun atas keratinosit yang berimigrasi dari lapisan spinosum. Keratinosit mengandung keratohyalin yang berfungsi untuk mengikat filamen keratin. Yang keempat ada stratum spinosum atau lapisan bertajuk. Merupakan lapisan epidermis yang terletak antara stratum granulosum dan stratum basal. Lapisan ini terdiri atas keratinosit polihedral yang aktif dalam mensintesis protein fibrilar yang dikenal dengan sitokeratin. Yang terakhir ada stratum germinativum atau stratum basale. Ini merupakan lapisan epidermis yang paling bawah. Stratum ini terdiri dari sel-sel keratinosit basal batang yang dianggap sebagai sel induk epidermis. Beberapa jenis sel yang bisa ditemukan dalam stratum ini antara lain adalah sel melanosit, yaitu sel yang menghasilkan pigmen, sel Langerhans, yaitu sel kekebalan tubuh, dan sel Merkel, atau sentuhan reseptor. Dermis merupakan lapisan kulit yang ada pada bagian bawah lapisan epidermis. Lapisan ini lebih tebal dibandingkan dengan lapisan epidermis. Di dalam lapisan dermis terdapat beberapa sel. Yang pertama ada sel fibrolas, yaitu sel yang berfungsi untuk mensintesis matriks ekstraseluler dan juga kolagen. Yang kedua ada makrofag, yaitu sel yang berfungsi di jaringan yang berasal dari sel darah putih atau leukosit. Yang terakhir ada adiposit, yaitu sel yang berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan lemak. Dan yang terakhir ada lapisan hipodermis. Hipodermis adalah bagian kulit yang ada di bawah lapisan kulit dermis, yakni lapisan yang paling banyak mengandung lemak yang berguna sebagai cadangan makanan.
membentuk dan memberikan perlindungan tubuh dari benturan dan berfungsi untuk menahan di bagian tubuh. Fungsi kulit. Fungsi kulit yaitu sebagai alat indera untuk mengatur suhu tubuh, sebagai alat ekskresi, tempat menyimpan lemak, dan penyambung tulang dan otot, dan sebagai proteksi atau pelindung. Cara kerja kulit. Cara kerja kulit sebagai indera peraba yaitu kulit akan menerima rangsangan berupa tekanan atau panas, sentuhan atau dingin, dan lain-lain. Lalu rangsangan akan diterima oleh reseptor dan dikirim ke otak, lalu diterima dan diolah oleh otak. Setelah diolah oleh otak, kita akan merasakan rangsangan dan otak akan memerintahkan kepada kita untuk memberikan tanggapan. Penyakit atau gangguan pada kulit diantaranya jerawat. Jerawat merupakan gangguan pada kulit yang sering dialami oleh banyak orang. Jerawat ini disebabkan karena kurang menjaga kebersihan kulit, sehingga kotoran mengendap dan menimbulkan bintik yang disebut dengan jerawat. Panu. Panu terjadi karena infeksi jamur yang mengganggu pigmen kulit, sehingga menimbulkan bercak dengan warna yang lebih terang atau lebih gelap pada kulit. Selanjutnya ada eksim. Eksim ditandai dengan rasa gatal berlebihan pada kulit dan dibarengi dengan warna kemerahan, bersisik, hingga timbul bintik-bintik kecil yang mengandung air atau nanah. Herpes. Herpes muncul dengan adanya ruam berukuran kecil yang akhirnya melepuh. Kudis. Kudis yaitu gangguan pada kulit yang disebabkan oleh infeksi tungau Sarcoptes scabiei